Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang kembali di kuliah Ramadan 2025. Untuk membuka episode yang ketiga dari kuliah pada episode ini, saya ingin membacakan sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan mendirikan sholat, menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Baik, ayat ini saya baca karena tema kita pada pagi hari ini akan membahas tentang keikhlasan. Utamanya adalah penyakit atau kotoran yang sering menghinggapi keikhlasan. Tema kita adalah mensucikan hati dari riya dan sum'ah, ikhlas di tengah budaya pamer di media sosial. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita harus tahu bahwa ikhlas adalah ruh daripada amal ibadah. Bahkan ikhlas adalah syarat diterimanya amal. Apabila seseorang melakukan amalan ibadahnya dengan ikhlas, maka amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi siapapun yang melakukan amal ibadah tapi niatnya tidak ikhlas karena Allah, niscaya amal itu tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengetahuinya dari ayat yang saya bacakan tadi, yang ada di dalam surat Al-Bayyinah, bahwa kita itu diperintah oleh Allah ya untuk beribadah dengan ikhlas, bukan untuk beribadah dengan tidak ikhlas, ya. Dan Nabi SAW juga telah mensabdakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Dalam mengomentari hadis ini, para ulama mengatakan berarti setiap amal yang niatnya tidak lurus, tidak benar, tidak ikhlas karena Allah, maka amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya, ya, berapa persen dari amal kita yang benar-benar ikhlas untuk Allah, yang bukan untuk dilihat orang atau mengharap pujian orang atau karena takut celaan manusia. Kita akan membahas permasalahan ikhlas ini, atau permasalahan sesuai tema, ya, mensucikan hati dari riya dan sum'ah, ikhlas di tengah budaya pamer di media sosial. Dan kita akan membaginya menjadi 6 bagian seperti biasa. Yang pertama adalah kita bahas konsepnya dulu, definisi. Kemudian kita bahas kisah inspiratif. Lalu apa saja tantangan ikhlas di era media sosial ini, dan solusi, ya, untuk menjaga keikhlasan. Lalu praktik konkret ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir adalah kesimpulan. Kita mulai dari bagian yang pertama. Ikhlas artinya memurnikan niat kita dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharapkan pahala kecuali hanya dari Allah. Kita tidak mengharapkan imbalan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita tidak takut apapun kecuali hanya takut atas murka Allah Subhanahu wa taala jika kita meninggalkan suatu amal. Nah, inilah definisi ikhlas. Penyakit yang menjangkiti ikhlas atau kotoran yang bisa mengotori keikhlasan kita, itu ada dua setidaknya. Yang pertama namanya riya, dan yang kedua namanya sum'ah. Apa itu riya? Riya artinya kita menunjukkan amal, memperlihatkan amal kita kepada manusia dengan tujuan agar orang-orang memuji kita. Ini namanya riya. Ya, misalkan kita sholat, ya, kemudian ketika ada orang, kita berusaha untuk tampak khusyuk agar orang melihat kita dan bergumam dalam hatinya, Masya Allah, khusyuk sekali dia. Ini namanya riya. Atau kita bersedekah, kemudian ketika ada orang di dekat kita, kita mengeluarkan sedekah lebih banyak lagi agar orang itu bergumam dalam hatinya, Masya Allah, dia dermawan sekali. Nah, ini namanya riya. Memperlihatkan amal di hadapan manusia agar orang itu memuji amal yang kita lakukan. Itu namanya riya. Adapun sum'ah adalah memperdengar-dengarkan amal kita kepada manusia. Sama tujuannya, agar kita dipuji oleh mereka. Misalkan kita bersedekah di malam hari, tidak ada seorang pun yang tahu. Lalu kita mengatakan di pagi harinya, tadi malam saya bersedekah sekian banyak loh. Atau kita pernah melakukan suatu amalan di masa lalu kita dan tidak ada orang yang tahu. Kemudian kita katakan kepada seseorang, saya dulu melakukan amalan ini loh. Dan dalam hati kita, motivasi untuk mengatakan itu semata-mata adalah agar orang tersebut memuji kita. Masya Allah, Anda ternyata orang soleh. Masya Allah, Anda dermawan sekali. Masya Allah, dan seterusnya. Nah, ini namanya riya dan sum'ah. Baik riya maupun sum'ah, kedua-duanya adalah kotoran yang akan mengotori keikhlasan, yang membuat amalan kita menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan niat yang kotor, niat yang rusak, yaitu karena kita mengharapkan balasan, ganjaran, pahala, pujian dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada sebuah kisah inspiratif. Ya, saya bacakan apa adanya saja ya. Ini adalah kisah tentang seorang imam yang sangat soleh, dan beliau adalah cicit dari baginda Nabi Muhammad SAW. Perhatikan kisahnya. Di tengah malam yang gelap gulita, pada saat cahaya dari dalam rumah sudah padam, jalanan mulai sepi, seorang hamba Allah berjalan dalam keheningan malam. Kedua matanya tanpa henti memperhatikan setiap rumah yang dilaluinya. Ia tak peduli, walau kakinya tersandung saat menahan berat beban yang ia panggul. Sesekali ia berhenti untuk sekedar menyimpan sebagian barang bawaannya di depan pintu rumah orang-orang miskin. Peristiwa ini berlangsung setiap malam selama bertahun-tahun. Penduduk Madinah pun gempar. Pasalnya saat pagi tiba, di depan rumah orang-orang miskin selalu terdapat sekarung gandum. Hal ini terus berulang selama beberapa lama. Ketika persediaan gandum mereka sudah hampir habis, mereka akan menemukan lagi sekarung gandum yang baru. Yang membuat mereka heran adalah tidak seorang pun yang bisa mengetahui siapakah gerangan dermawan yang senantiasa mendatangi rumah mereka
dan membagikan gandum. Rupanya sang dermawan sangat pintar menyembunyikan kedermawanannya. Dari sekian banyak penduduk, hanya seorang warga yang pernah mengetahui jati dirinya. Namun atas permintaan sang dermawan, warga ini pun merahasiakannya dengan hati-hati. Sampai suatu ketika, ada seorang imam dan ulama terkemuka wafat. Warga heran saat mereka akan memandikan sang imam, sebab mereka menemukan sejumlah bekas berwarna hitam di punggungnya. Setelah diselidiki, tanda hitam itu seperti bekas orang yang sering mengangkat beban di punggungnya. Ulama dan imam itu adalah Ali bin Zainal Abidin. Tak ingin berpolemik terlalu lama, akhirnya orang yang mengetahui sosok dan jati diri sang dermawan itu membuka rahasia. Itu adalah bekas karung-karung tepung dan gandum yang biasa diantarkan oleh Imam Ali bin Zainal Abidin ke rumah-rumah warga di Madinah pada malam hari. Tuturnya membuka cerita yang dipendamnya selama bertahun-tahun. Mengetahui hal itu, rasa haru dan kesedihan menyelimuti warga Madinah. Selama bertahun-tahun, sang dermawan yang merahasiakan jati dirinya kini telah terungkap setelah wafatnya. Mereka bersedih bukan karena tidak akan mendapatkan lagi gandum untuk keluarga mereka, melainkan telah ditinggal pergi untuk menghadap Ilahi oleh sang ulama dan imam yang begitu peduli terhadap warganya. Sampai sini. Ini adalah kisah seorang cicit baginda Nabi Muhammad SAW, Imam Ali Zainal Abidin. Beliau sangat terkenal dengan ibadahnya yang sangat hebat, luar biasa, sholatnya yang sangat khusyuk, dan sedekah sembunyi-sembunyinya ini menjadi kisah yang sangat inspiratif. Kemudian selain kisah itu, saya masih ingin membacakan satu lagi bagian dari surat Al-Insan, terutama ucapan orang yang bersedekah, kemudian ia mengatakan seperti Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran surat Al-Insan ayat 9. Allah berfirman mengutip jawaban mereka ketika mereka bersedekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kalian hanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tidak menginginkan dari kalian ucapan terima kasih ataupun balasan yang lain. Shadaqallahul azim. Sungguh luar biasa. Orang-orang inilah yang dikatakan oleh Allah bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka diizinkan oleh Allah untuk meminum dari mata air surga. Bagaimana dengan kita? Apakah kita cukup terinspirasi dengan kisah dari cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam Imam Ali Zainal Abidin, dan terinspirasi dari ayat yang sangat luar biasa tersebut? Semoga kita bisa meneladani kisah itu ya. Sekarang bagian ketiga, tantangan ikhlas di era media sosial, di mana setiap orang dengan sentuhan jarinya dia bisa merekam amal perbuatannya dan membagikan amal perbuatannya untuk dilihat oleh banyak orang.
di media sosial. Maka ada dua atau tantangan besar ini. Yang pertama adalah fenomena pamer ibadah di media sosial. Kita melihat tren orang melakukan amal ibadah, wudu, sholat, tadarus, sedekah, kemudian diambil gambar, diambil video, dan dipamerkan ke media sosial dengan tagar-tagar yang beraneka ragam. Ya. Sebuah data survei mengatakan 58% remaja muslim merasa kurang semangat beramal jika tidak diunggah ke media sosial. Bagaimana ini? Ini sebuah tantangan ya, yang dihadapi untuk menjaga keikhlasan di era media sosial ini. Fenomena pamer ibadah. Kemudian yang kedua, ada semacam dampak psikologis di era media sosial ini, yaitu kecanduan validasi dari orang yang dilihat melalui like dan komentar pujian. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan riya, yaitu memperlihat-lihatkan amal untuk dipuji oleh orang, atau sum'ah, memperdengar-dengarkan amal untuk dipuji oleh manusia. Pertanyaannya, apakah memperlihatkan amal ibadah itu haram hukumnya? Jawabannya tentu tidak. Semua itu tergantung kembali kepada niat. Jika niatnya adalah ikhlas karena Allah, maka memperlihatkan amal atau beramal secara terang-terangan itu tidak selalu kemudian berarti riya. Bisa jadi ada sisi positif ketika kita melakukan ibadah secara terang-terangan, apalagi ketika banyak umat manusia yang lain belum sadar untuk beramal ibadah. Dengan memperlihatkannya, mungkin itu akan menjadi contoh, akan menjadi teladan, akan menjadi inspirasi bagi orang untuk melakukan hal yang sama. Dan itu masuk dalam bagian menghidupkan sunnah atau amal ibadah. Ketika orang tidak ada yang gemar bersedekah, kita menampakkan sedekah kita agar orang terinspirasi, mencontoh, meneladani, akhirnya orang tergerak untuk bersedekah. Tentu itu baik. Akan tetapi di sisi yang lain, jika kita tidak bisa berhati-hati dengan niat kita, maka itu bisa sangat membahayakan. Karena ini adalah garis yang sangat tipis. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak kentara sekali antara orang yang ingin perbuatannya menjadi inspirasi orang lain, orang ikhlas yang perbuatannya ingin menjadi inspirasi orang lain, atau sebaliknya, orang yang tidak ikhlas, yang bersembunyi di balik kata-kata ingin memotivasi orang lain, tapi di dalam hatinya ia hanya mengharapkan pujian, like dan komentar dari netizen di media sosial. Maka hati-hati, ini adalah tantangan besar. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya, kita harus mengingat bahwa secara prinsip yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kualitas daripada amal. Dan kualitas amal kita itu dilihat daripada keikhlasan niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, ya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan yang mati dan yang hidup, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Maka ujian ini adalah kualitas amal siapa yang terbaik.
Dan kualitas amal terbaik dilihat dari siapa yang paling ikhlas. Allah tidak melihat siapa yang paling banyak amalnya, tapi siapa yang paling baik amalnya. Banyak belum tentu baik. Baik belum tentu juga banyak. Tentu yang terbaik adalah amalan itu banyak dan kualitasnya baik. Ya. Kemudian ada 3 langkah praktis sebagai solusi, ya. Yang pertama adalah sembunyikan amal. Sembunyikan amal. Jangan ikut-ikutan pamer ibadah di media sosial. Terutama sekali jika kita belum bisa mengendalikan niat kita, karena itu sangat beresiko. Sembunyikan amal. Ya, sembunyikan amal. Tapi kalau kita bisa mengendalikan niat kita, bagaimana? Ya, pertanyaannya kembali kepada diri kita sendiri. Apakah perlu? Dan apakah efektif? Kan tidak semua orang amalnya harus dilihat-lihatkan. Dan tidak semua orang yang amalannya dilihat-lihatkan itu akan bisa menginspirasi orang lain. Belum tentu kan? Belum tentu. Maka bertanyalah kepada diri sendiri. Kita yang tahu intensi apa yang ada di dalam hati kita. Dan jujurlah, kita ingin memperlihatkan amal kita untuk dipuji orang atau untuk menginspirasi orang. Dan apakah amal yang kita perlihatkan benar-benar akan menginspirasi orang atau justru akan mengotori niat-niat kita berikutnya? Tanyakan kepada hati masing-masing. Tapi solusi praktis memang sembunyikan amal. Kemudian yang kedua, bersihkan niat sebelum kita memposting. Ya. Jadi setelah kita yakin ini saya pengen posting, insya Allah ikhlas, tanya lagi dalam hati, bersihkan lagi, murnikan lagi, ini untuk Allah atau untuk manusia, ini untuk Allah atau untuk mencari like, ini untuk Allah atau pengen dapat komentar pujian dari netizen. Ditanya terus. Hati-hati, ini sangat lembut sehingga tidak kasat mata. Kemudian yang ketiga adalah muhasabah harian. Ya, muhasabah harian. Sudah sampai sejauh mana amal kita? Seperti apa kualitas amal kita? Selalu tanyakan kepada diri kita. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri, perbaiki amal, dan perbaiki kualitas keikhlasan niat kita kepada Allah. Praktek konkret bagian keempat, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita buat challenge. Yang pertama, lakukan satu amal baik tanpa memberitahu seorang pun. Ya, lakukan satu amal baik yang sifatnya sangat rahasia tanpa memberitahu seorang pun. Bisa berupa sedekah, bisa berupa membaca Al-Quran sembunyi-sembunyi, atau bisa sholat sunnah, atau yang lain. Lakukan satu amal baik tanpa memberitahu seorang pun. Ini sebagai sebuah challenge untuk melatih diri kita dan melihat niat intensi kita. Apakah kita itu benar-benar ikhlas? Jika tidak ada orang yang tahu, masihkah kita mau beramal dengan sebaik-baiknya? Lakukan satu amal baik yang sifatnya sangat rahasia. Kemudian yang kedua, challenge berikutnya, batasi posting ibadah di media sosial.
Ya, ganti dengan inspirasi-inspirasi yang lain tanpa harus memamerkan diri. Misalkan kita bisa memposting cerita inspiratif masa lalu, orang-orang soleh, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, jika terpaksa membagikan amal, ya mungkin perlu kita tambahkan caption. Seperti kita para ulama terdahulu, mereka dalam kitab-kitab mereka selalu menambahkan doa, ya. Semoga kitab ini bermanfaat untuk manusia. Semoga Allah memberi kami taufik untuk senantiasa ikhlas, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin kita bisa meniru itu, ya. Kita tambahi caption, semoga ini bermanfaat, semoga Allah menerima, dan semoga ini bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Ya, mungkin itu bisa jadi terapi untuk kita. Jadi sahabat, sebagai sebuah simpulan, ya, ikhlas ini adalah antivirus, dan riya dan sum'ah adalah virusnya yang bisa menggerogoti amal kita. Sebesar apapun amal yang kita lakukan, ketika itu dilakukan atas dasar riya dan sum'ah, maka amal itu akan terjangkit virus yang sangat membahayakan, bahkan bisa merusak amal itu sendiri. Kata Nabi SAW, riya itu adalah syirik kecil. Riya itu adalah syirik yang tersembunyi, tidak ada orang yang tahu, ya. Ketika dia sudah menjangkit, maka dia akan merusak amal. Dan tahukah kamu, tahukah kita apa bahayanya syirik kecil ini? Bahayanya syirik kecil ini bisa menghapus pahala amal kita, sehingga kita tidak akan mendapatkan apapun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tutup kuliah Ramadan kali ini dengan doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kesyirikan yang kami lakukan dan kami mengetahuinya, dan kami meminta ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang mungkin kami lakukan sedangkan kami tidak menyadarinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita untuk banyak beramal dan membimbing kita untuk memperbaiki kualitas amal kita. Semoga Allah menerima setiap amal perbuatan kita, terutama sekali di dalam bulan Ramadan ini, dan Allah lipat gandakan pahalanya dan mengumpulkan kita kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di episode kuliah Ramadan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.